Halo Sobat Tekrokra, kali ini bertemu dengan Taufik di episode Zona Persma bersama Kronika. Halo. Nah, Kronika ini adalah pers mahasiswanya IAIN Metro nih. Dan kali ini kita kedatangan Kak Utami Hidayati nih. Halo semuanya sahabat Teknokra, kenalin aku Utami Hidayati dari Lembaga Pers Mahasiswa Kronika IAIN Metro. Iya. Gimana kabarnya Kak Utami? Sehat, alhamdulillah. Baru ketemu nih. Gimana nih kabarnya Taufik? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana? Nah, Kak Utami lagi ada kesibukan apa nih belakangan ini? Oke, sebagai selain mahasiswa, saya juga di LPM Kronika sekarang lagi sibuk sebagai pemimpin redaksi. Oh iya, ada redaksi apa enggak gitu Kak belakangan ini? Oh iya, lagi penggarapan buletin maba atau mahasiswa baru. Jadi salah satu cetakannya Kronika itu ada buletin ya Kak? Iya, ada buletin maba, ada buletin Ramadan, kemudian ada majalah, dan masih banyak lagi prokerja-prokerja redaksi di LPM Kronika. Jadi cetakannya ada buletin dan majalah. Itu kalau 1 tahun itu berapa kali cetakan itu Kak? 1 kali gitu. Jadi selama 1 tahun kepengurusan itu menerbitkan 3 buletin, kemudian 1 majalah. Itu untuk produk cetak gitu. Cuman yang dicetak itu hanya di majalah gitu. Kalau buletin diterbitkan di website, di isu. Oh, kalau buletin itu masuk di website. Ya, website gitu. Yang dicetak hanya majalah. Kalau buletin yang lagi digarap ini laputnya apa nih Kak? Laporan utamanya di buletin mahasiswa baru ini mengangkat tentang kalau di IAIN Metro namanya SEMA-DEMA. SEMA itu Senat Mahasiswa dan DEMA itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau yang di sini biasanya BEM ya nyebutnya. Oh iya, kayak BEM berarti. Jadi SEMA-DEMA di IAIN Metro ini vakum selama kurang lebih 2 tahun. Karena sejak saat MOMI, musyawarah di SEMA-DEMA itu tertunda gitu, kemudian tidak dilanjutkan lagi sampai sekarang 2 tahun ini tidak ada kandidat, tidak ada pengurus, dan tidak ada kegiatan yang berlangsung di Seker SEMA-DEMA ini. Makanya kami angkat gitu. Dan dari pimpinan rektor, wakil rektor pun sampai sekarang belum ada tindakan gitu. Jadi ya hampa gitu. Masa iya kampus tidak ada BEM gitu, tidak ada presiden mahasiswanya gitu. Iya. Berarti menarik banget ya dari laput buletin kali ini. Kalau majalah terakhir yang dicetak itu tentang apa Kak? Majalah terakhir edisi 36 kemarin itu mengangkat tentang transformasi UIN gitu. Jadi IAIN Metro ini sebentar lagi akan menjadi UIN gitu, Universitas Islam Negeri. Karena di mana-mana di univ lain pun juga akan bertransformasi menjadi UIN gitu. Ada 10 atau sampai 12 universitas yang akan menjadi transformasi menjadi UIN gitu, khususnya di PT KIN gitu. Dan salah satunya IAIN Metro ini menjadi salah satu alih bentuk ya, namanya alih bentuk menjadi UIN. Nah, di laporan majalah edisi 36 itu mengangkat tentang kesiapan IAIN Metro menjadi UIN seperti apa, sudah sampai tahap mana. Katanya tahun 2024 ini akan bertransformasi gitu, namun sampai saat ini ya belum gitu. Dan laporan lanjutannya tinggal menunggu perpres aja. Jadi rencananya tahun 2024 ini udah jadi UIN? Iya, sudah jadi UIN gitu. Cuman untuk di edisi majalah 36 kemarin itu gimana sih kesiapan IAIN Metro menjadi UIN? Apakah sudah pantas gitu? Karena melihat dari kondisi kampus, kemudian sumber dayanya, fasilitasnya itu ya menurut mahasiswa itu ya kurang gitu, apakah sudah siap menjadi UIN, apa sih pertimbangan IAIN Metro ini, kenapa alih bentuk gitu. Wah, berarti memang dalam banget ya isunya itu. Iya lumayan dalam juga, proses reportase juga lumayan. Oh iya, dengar-dengar nih majalahnya itu dapat reward tuh. Iya, alhamdulillah
kami dari LPM Kronika di tahun ini berkesempatan lagi untuk mendapatkan reward dari ISMA gitu. Oh iya. Yang biasanya kalau di Teknoper udah sering nih juga dapat bronze, Iya. silver, kemudian gold, mungkin ya di Kronika udah 5 atau berapa gitu, 4 mendapatkan ISMA gitu. Tahun ini dapat medal apa nih? Silver winner, alhamdulillah silver winner. Berarti memang bagus lah majalahnya ya. Iya, bagus, Mantap. mantap. Iya, karena melihat penjurian yang ditampilkan oleh pihak Isprima itu ternyata tidak hanya melihat dari apa ya, sisi cetakannya aja kayak warna, desain itu, tapi juga dilihat dari apa ya, laporan utamanya atau redaksi isu-isu yang diangkat gitu. Ternyata. Jadi memang dilihat dari tulisannya juga gitu Iya, ya. dari tulisan juga. Gitu. Terus kalau media daringnya Kronika ini ada apa aja sih, Kak? Oke, media daring Kronika itu ada website Kronika namanya Kronika ID, kemudian YouTube-nya Kronika namanya Kronika TV, kemudian website Instagram-nya namanya LPM_Kronika gitu. Oh gitu. Sama TikTok-nya juga ada LPM Kronika. Berarti di situ ada berupa gambar, video gitu ya, Kak? Oke, iya benar-benar. Kalau untuk terbitan daring di website gitu. Kemudian untuk terbitan video di YouTube dan di TikTok. Kalau di Kronika ID itu isinya apa aja sih, Kak? Isinya tentang isu-isu atau berita terbitan daring gitu ya. Terbitan daring khususnya berita harian, kemudian isu-isu yang ada di kampus, isu-isu di luar kampus gitu. Tapi kebanyakan isu-isu yang ada di kampus gitu. Karena sebagai pers mahasiswa yang ada di bawah lembaga institut, kita juga menjadi kontrol sosial gitu. Sebagai gimana mestinya peran pers sebagai penunjang gimana ya, hiruk pikuk di kampus gitu. Terus kalau tabloid tadi kan dijadiin tulisan online. Itu masuknya kemana, Kak? Oke, bukan tabloid ya. Kalau di kami namanya buletin Oh iya, gitu, buletin. di Maaf, salah. buletin. Ya, jadi ada buletin edisi magang, kemudian buletin Ramadan, ada buletin mahasiswa baru. Nah, ini diterbitkan di isu.com. Oh, isu.com, bukan di Kronika ID tadi. Bukan. Kalau di Kronika ID hanya apa ya? Sebatas terbitan aja. Oh, ternyata Kronika lagi nerbitin ini gitu. Untuk bisa bacanya di isu.com. Oke. Terus saya mau nanya sedikit nih soal gimana sih tahapan pengkaderan di Kronika itu? Di mana nih? Keseluruhan atau di redaksi? Kalau aku kan di redaksi atau keseluruhan? Keseluruhan, walaupun nggak ada PMUM-nya bisa lah. Oke. Jadi apa ya? Sepanjang yang aku lihat, selama aku terjun dan aku masuk di Kronika, tahapan untuk pengkaderan khususnya itu setiap tahunnya memang punya motif yang berbeda-beda gitu. Jadi karena setiap angkatan itu pasti ada masa-masanya gitu. Di tahun sebelumku pengkaderannya seperti ini, di tahun aku pengkaderannya seperti ini gitu. Tapi secara garis besar untuk pengkaderan di Kronika itu ya tidak lain tidak bukan mengajak mereka untuk belajar tentang jurnalistik gitu Kak. Nah, jadi berawal dari mahasiswa baru yang awam apa itu pers, kita mengenalkan dengan menunjukkan karya-karya Kronika, kemudian menunjukkan kegiatan-kegiatan Kronika gitu. Setelah sudah masuk di Kronika, pengkaderan dilakukan adalah dengan apa ya? Menawarkan hobi mereka atau menawarkan apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka pengen di Kronika, apa yang pengen mereka pelajarin di Kronika. Gitu. Mulai dari kegiatan reportase, kemudian kegiatan non penerbitan gitu. Jadi memang sesuai sama apa yang mereka pengen gitu ya, Kak? Iya gitu. Jadi mereka ini pengennya apa di Kronika, masuknya apa gitu. Setelah itu ya kemudian kita apa ya, kita gembleng dan kita kader gitu gimana caranya setelah mereka tahu apa yang mereka pengen, mereka tuh benar-benar pengen belajar gitu, bukan hanya yang kepo aja di awal gitu. Jadi memang
di Kronika ini mendalami apa minat dari magang-magangnya. Iya, jadi nggak hanya kegiatan apa ya, kejurnalistikan, nggak hanya kegiatan di reportase, tapi di Kronika juga ada yang namanya belajar tentang usaha, kemudian caranya belajar membuat buket, kemudian belajar juga tentang em, kegiatan non penerbitan seperti kegiatan PJTLN, BJTD dan Oh lain iya. sebagainya. Terus kalau dari magang biar bisa jadi staff itu ada ininya nggak sih Kak? Persyaratannya. Ya persyaratannya gitu. Jadi kalau persyaratannya itu ya pasti ada gitu ya, karena mereka harus memulai tahapan yang lumayan panjang gitu. Karena untuk menjadi staff dan menjadi kru itu harus sebelumnya menjadi magang. Nah, magang ini dilakukan selama 6 bulan. Selama 6 bulan menjadi magang, kemudian diangkat menjadi kru, menjadi staff dan baru kru. Gitu. Tapi untuk tahapan-tahapannya mereka harus melaksanakan reportase minimal nulis atau meliput berita itu minimal 10 kali atau lebih dari itu. Gitu. Kemudian aktif di kegiatan di non penerbitan, aktif dalam kegiatan kesekretariatan gitu. Jadi nggak hanya melulu tentang redaksi, nggak melulu tentang dunia jurnalistik, tapi mereka juga punya paham mengenai tentang apa sih yang ada di Kronika gitu. Kan kalau di Kronika itu ada yang namanya pemimpin redaksi, kemudian ada usaha, kemudian ada kesekretariatan, kemudian ada ke pengkaderan gitu, namanya litbang gitu. Oh iya, kampus litbang. Kampus litbang. Kalau di sini juga sama ya di Tekno. Sama aja. Sama aja. Gitu. Berarti kalau dari magang biar bisa jadi staff itu ada penugasan ya Kak? Iya, ada penugasannya aktif, pokoknya harus aktif di dalam kegiatan kasekret, aktif juga dalam kegiatan redaksi gitu. Jadi kalau mereka tidak mengikuti atau tidak apa ya, tidak mumpuni, ya belum bisa diangkat menjadi staff atau kru. Gitu. Bakal ngulang lagi di magang selanjutnya. Oh, berarti memang ada perpanjangan magang gitu. Iya, jika dia tidak apa ya, tidak menyelesaikan gitu selama masa magangnya. Karena kan masa magang ini sebagai masa yang apa ya, mereka ini menunjukkan loyalitas mereka gitu di Kronika. Gimana caranya dia itu tekun dan mereka ini sanggup gitu di Kronika dan serius gitu di Kronika. Jadi kalau di Kronika itu bukan yang hanya main-main aja gitu, bukan hanya yang penasaran-penasaran aja. Tapi ya benar-benar digembleng gitu, Kak. Jadi memang banyak aspek yang mempengaruhi biar magang bisa jadi staff ya Kak ya. Iya. Terus mau tanya sedikit nih soal redaksi. Gimana sih Kak cara Kakak sebagai pemimpin redaksi ini menghadapi kru dan magang gitu? Oke, jadi kalau ditanya tentang gimana cara menghadapi banyak banget ya proses lika-likunya. Mungkin dari Pemret sebelumnya juga banyak juga yang kejadian-kejadian ini selalu dialami di setiap masanya gitu. Dulu aku di bawahnya Pemret, itu aku sebagai redaktur online gitu. Selama 2 tahun aku sebagai redaktur online di bawahnya pimpinan redaksi. Aku nih paham nih, aku nih tahu tentang apa ya lika-liku dan gelombangnya teman-teman Kronika gitu. Nah, sekarang di aku sebagai Pemret juga ngerasain hal yang sama yang dilakukan oleh Pemret sebelumnya. Jadi untuk mengkader atau apa ya masalah-masalah yang ada pasti ada jalannya gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai pemimpin redaksi ini mengcover mengcover atau apa ya membackup semua yang ada. Tapi kami juga nggak sendiri, aku juga ada staff-staffku, ada staff foto, ada video dan lain sebagainya. Ya kerja sama aja sih. Tapi kalau di redaksi memang benar-benar apa ya jantungnya Kronika gitu ya redaksi. Kalau nggak ada redaksi ya mati gitu loh ininya Kronika. Nah dari sinilah yang membuat anak-anak khususnya di redaksi itu capek gitu. Misal ada anggota yang nggak mau liputan, kemudian ada anggota juga yang nggak mau ke sekret, ada juga anggota yang hilang tanpa kabar dan nggak bisa dikabarin. Padahal itu ya tanggung jawab mereka. Tapi lagi-lagi pemimpin redaksi ini harus punya apa ya tameng gitu untuk membackup itu semua gitu.
Berarti memang menjadi pemimpin redaksi ini memang sibuk ya Kak ya. Iya, sibuk sih, sibuk sibuk banget ya. Sibuknya karena rasa capeknya itu ketika teman-teman di Kronika itu acuh sama tugasnya. Oh, Acuh sama tugasnya dan bisa mengkambing hitamkan Kronika gitu. Itu yang kadang harus ekstra banget gitu ya untuk mengkader anggota gitu. Karena anggota juga sifatnya beda-beda, iya. kemudian sikapnya juga beda-beda. Ketika dikasih tanggung jawab dia ada yang juga tekun, ada juga yang kayak ya udahlah kan ada pemret gitu. Jadi ya serba salah juga jadi pemret nih, mau mengayomi mau mengkader tapi anaknya kadang nggak bisa diajak, kadang juga kalau kita yang nge-cover semua dikiranya nanti eh, nggak punya kader gitu, nggak bisa kader gitu. Gitu ya Kak. Menarik sih emang di pemretnya ini. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja Kak. Eh, kita udah ngobrol panjang nih. Mm-mm. Kita sudah di ujung. Mungkin saya mau terima kasih sama Oke. Kak Utami sudah mau ngobrol di sini, Oke. sudah mau berkunjung. Aku juga ngucapin terima kasih juga buat teman-teman sahabat Teknokra yang udah mau mengundang LPM Kronika untuk mengisi terbitan-terbitan yang di Teknokra. Sukses selalu Iya, buat Teknokra. Semoga tahun depan bisa menang ISMA lagi. Kita amin. bareng lagi. Ya, selamat juga buat Kronika yang menang ISMA tahun Oke. ini. Nah, buat sahabat Teknokra, jangan lupa buat kunjungi website kita di Teknokra ID dan teknokra.co, dan juga jangan lupa follow media sosial kita ada di Facebook, X, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Jangan lupa juga untuk dengarkan episode lainnya di Spotify. Sampai jumpa, tetap berpikir merdeka. Kita berpikir merdeka. Oke, terima kasih Kak. Oke.